Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ini. Sudah selesai. Saya tanya, apa arti kata, atau kalau saudara mendengar orang ribut, sudah selesai kok. Artinya? Selesai. Iya, bukan itu artinya? Damai. Enggak damai. Apalagi? Enggak usah diteruskan. Not to be continue. Sudah selesai. Saudara, di dalam dunia psikologi, ya, orang yang mengalami stres, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, orang yang susah tidur, boleh nggak saya katakan banyak hal dalam dirinya yang belum selesai. Yes. Maka itu jangan anggap remeh kata it is finished. Ini kata yang luar biasa. Lagi sekali. Jadi Ferry sudah jawab ini betul sekali. Kalau ada orang ribut, lalu berkata sudah selesai kok, nggak usah dilanjutkan. Bukan to be continue. Enggak, kok ini belum selesai dong. Sudah selesai. Begini cara kita merenungkan. Kata itu, kalimat itu diucapkan kapan oleh Tuhan Yesus? Ayo, kapan? Jika disalib. Iya, sejak dia disalib. Berapa ribu tahun yang lalu kira-kira? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Waktu Tuhan Yesus ngomong itu, kita di mana? Somewhere in nowhere gitu ya. Kita belum ada. Saudara, dengar. Kira-kira jangan sampai kalimat saya ini disalah-ngertikan. Orang-orang yang dekat saya, yang kenal saya, apalagi istri saya, anak-anak saya, dalam hidup saya ini hampir gak ada masalah yang saya hadapi. Orang yang kenal saya 99% kalau saya hadapi masalah, itu pasti masalahnya orang lain. Ya. Betul ya? Tadi 100%. 100%. Yes. Sungguh, saya bersyukur hidup seperti itu. Karena saya percaya Tuhan Yesus pernah bohong gak? Enggak. Ya sudah. Jadi kalau dia berkata sudah selesai, tetapi sekarang ini buat kita belum selesai, jadi yang salah siapa? Loh, yang salah siapa? Kita. Kita balik dulu. Yang namanya manusia, sekaya-kayanya orang kaya, sehebat-hebatnya seorang yang punya high position, ya, yang namanya manusia tetap akan ketemu masalah. Iya. Walaupun orang kaya. Pasti. Pasti. Tapi kalau saudara dan saya hidup di dalam satu pribadi yang pernah mengatakan it is finished, sudah selesai. Nah, kalau kita ada dalam pribadi itu, harusnya kita bagaimana? Sudah selesai juga. Sudah selesai, damai. Walaupun belum selesai. Loh, kok bisa? Saya beri contoh. Saya tidak tahu saudara pernah punya pengalaman seperti ini enggak? Saya cerita di Indonesia dulu. Saudara dapat kain bagus sekali, mahal, dari Itali misalnya gitu. Ingin dibuat baju, entah untuk laki atau untuk perempuan. Saudara pasti cari penjahit yang terkenal nggak? Masa penjahit pasar? Rusak itu bahan. Nah, ketika saudara dapat penjahit, dari teman-teman saudara tanya, begitu nyampe, ternyata penjahitnya memang hebat. Wih, ini kain mahal loh. Karena dia tahu betul, kita ngomong betul, ini dari Itali. Di Indonesia nggak jual. Pasti kita wajar bukan ngomong tolong ya, kalau motong jahit hati-hati, wajar nggak? Oke. Terus setelah saudara pilih model semua, pertanyaan saudara apa kepada penjahit ini?
Nah, kapan selesai? Apa biayanya? Nah, itu orang pelit itu yang tanya. Itu orang pelit yang tanya berapa biayanya. Ya pasti mahal dong. Kayak mahal kok. Maaf. Jangan marah ya. Dia bilang 2 minggu. Nah, seringkali masalah yang kita hadapi, kita nggak bisa sabar nunggu 2 minggu. Betul? Besok kita datangi lagi penjahitnya. Hari pertama dia masih oke-oke. Ditanya, lo kenapa kok balik? Ya cuma ingin ngecek aja. Betul nggak motongnya? 2 hari balik lagi. Ngecek lagi. 3 hari balik lagi. Padahal dia bilang selesainya 2 minggu. Kalau saudara balik hari keempat, kalau ada orang itu balik hari keempat dan kita penjahitnya, kita ngomong apa? Get lost. Saya lemparkan itu, bawa pulang sana. Nah itu dia jahit sendiri. Terus saudara, ini loh ilustrasinya. Sebetulnya dalam hidup kita ini nggak ada masalah yang nggak pernah selesai. Sebab Tuhan Yesus sudah bilang sudah selesai. Masalahnya pada kita. Tidak apa tadi? Nggak mau nunggu. Bilang 2 minggu ya tunggu 2 minggu. Saya beri contoh. Walaupun tidak semua kita pernah ngalami. Tapi kalau saya lihat di sini cukup banyak yang ngalami. Ibu hamil. Nunggu 9 bulan 10 hari itu lama atau sebentar. Nah, yang cowok-cowok nggak akan ngerti ini. Saudara, awal-awal saya dibawa Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang hamil. Ternyata nanti yang belum menikah ya, yang belum menikah, pria-pria belum menikah, yang ada di Zoom, ada Instagram, Facebook, dengar. Ingat loh, istri hamil, apalagi hamil anak pertama. Nah, yang sudah pernah ngalami, bermasalah nggak istri yang hamil anak pertama? Banyak, dan itu wajar. Dan biasanya istri seperti itu aneh-aneh nggak permintaannya. Apalagi hamil di Australia, terus minta martabak. Wajar di sini minta cepet pecel ayam. Apa? Ketoprak. Ketoprak. Pecel ayam. Ketoprak. Pecel ayam. Nah, saudara, itu ngalami. Nah, ini tahun 80-an awal yang lalu Tuhan beri saya hikmat yang luar biasa. Saya terus sampai stres tuh. Yang stres itu suaminya. Betul nggak? Karena permintaannya aneh-aneh. Itu memang orang hamil. Mau sering ribut. Nah, saya berdoa, apa-apa beri saya hikmat dong. Supaya saya bisa nolong banyak orang yang baru punya anak pertama, mengandung anak pertama. Nah, ternyata Tuhan beri saya ilustrasi bagus sekali. Maka itu pria-pria, suami-suami catat ini. Siapa pernah kelilipan? Hampir semua. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa kelilipan? Kecolok. Nggak ada. Ada 2 hal yang nggak ada bahasa Indonesianya. Satu kelilipan, satu terusupan. Terusupan tuh apa? Susupan yang kemasukan. Oh, bambu-bambu. Iya, yang serpihan, kecil. serpihan. Spinter, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Fer. Nggak ada itu. Ayo, yang di Zoom, Instagram, Facebook. Kelilipan, terusupan. Itu kemasukan barang besar atau barang kecil? Betul? Salah. Kecil sekali. Itu yang betul. Lo betul nggak? Kecil sekali. Betul? Pertanyaannya, ganjel nggak? Duri dan daging. Nah, itu duri dan daging. Nah, tolong ya para suami. Di dalam tubuh istrimu ada benda asing yang gara-gara kamu. Nah, tepuk tangan buat para istri. Nah, benda asing ini setiap menit bertambah besar. Jawab para suami, ganggu nggak? Nah, apalagi kandungan makin besar, ruang gerak anak itu makin sempit. Itu para istri tersiksa. Apalagi kalau anak itu nakal kayak bapaknya, suka main bola di perut.
Lo ngerti gak ilustrasi ini? Nendang sana, nendang sini. Karena dia capek meringkuk terus. Nah, para suami ngerti penjelasan ini? Ngerti. Wih, sejak hari itu nggak ada suami kurang ajar pada istri yang hamil. Terus saya bilang, kalau suamimu masih rewel, laporkan saya doakan. Tuhan gantikan supaya suami yang hamil. Setuju para istri yang domelin? Wih, keren sekali. Jadi para suami maklumi kalau istri kita hamil, nggak enak. Nah, pertanyaannya, menunggu 9 bulan 10 hari, lama atau tidak? Nah, masalahnya, ada nggak istri cepat keluar nak 3 bulan udah apa-apa lah sudah daripada mama capek. Ini mama goblok betul. Maaf. Betul? Jadi selesainya kapan penderitaan ibu hamil? 9 bulan 10 hari. Jadi sudah selesai. Tapi tergantung waktu Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang capek nunggu jawaban Tuhan, kok nggak datang-datang? Belajarlah untuk sabar. Oh nggak, amin? Amin. Belajarlah untuk sabar. Coba sekarang kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Ecclesiastes. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayo, kita lihat. Ada firman yang hebat ini. Yang di Zoom gak ada masalah ya. Nah, jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini, gak ada masalah dalam hidup. Maka itu hari-hari ini kalau ada di antara kita mendengar firman ini, suami istri rajin bertengkar. Aduh, kok gak enak. Ada gak suami istri rajin bertengkar? Banyak. Ya. Pengkhotbah 3:11. Baca kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Iya. Stop, itu dulu. Bahasa Inggrisnya. Ayo, bahasa Inggrisnya. God has made everything beautiful for its own time. Nah, for its own time. Father God makes all things beautiful. Bukan di dalam in his time. Salah. Bukan dalam waktu Tuhan. In its time. Its own time. Terjemahan apa itu kalau dia? New Living Translation. New Living Translation. Bentar. Begini ilustrasinya. Kalau saudara nanam durian, jangan maksa panen umur tomat, goblok. Lu ngerti gak kalimat ini? Jadi apa kalau kita nanam durian dipaksa panen seumur tomat? Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi tunggulah durian sesuai waktunya. In its own time. Itu luar biasa. Kalau begitu, sumber masalah kita tentang semua yang kita hadapi, jawabannya kita nggak sabar. Lu betul nggak? Padahal semua itu ada waktunya. Papa sudah ngatur semuanya itu. Nah, masalahnya kita nggak bisa mengetahui waktu Tuhan dalam hidup kita. Saya masih ingat, selama berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya baru punya kemenakan pertama, anak dari kakak saya. Nah, waktu itu dia umur 4 tahun. Saya main ke rumah kakak saya, terus saya kaget. Katanya anak ini, maaf ya, lagi mengukuli pantat mamanya. Mama jahat, mama jahat. Saya bilang, sampai ngusul. Kenapa ini anak? Aduh, dia tuh suka kue sus buatan mamanya. Dan hari itu mamanya buatkan kue sus, tapi lagi di oven. Masih dalam oven dia maksa minta. Nah, mamanya jelaskan belum matang. Coba kamu lihat. Bilang mama jahat, mama jahat. Kita pernah ngalami itu enggak? Iya. Loh, kita pernah marah itu enggak pada Tuhan? Nah, itu loh. Karena kita enggak tahu waktu Tuhan untuk masing-masing itu. Kayak tadi. Tidak ada seorang ibu yang sedang hamil itu sukacita terus bebas terus lompat-lompat lari-lari. Nggak ada, dia harus sabar.
sampai waktunya melahirkan. Kalau tidak, premature. Betul nggak? Bahaya nggak lahir prematur itu? Bahaya sekali. Jadi hari ini, kalau kita mendengar firman itu, sudah selesai. It is finished. Ya tunggu. Anak sekolah. Oh, kenapa? Anak sekolah. Memang ada akselerasi, ya, percepatan itu ada. Akselerasi. Tapi kan nggak semuanya. Loh, ya atau tidak? Tergantung kemampuan anak itu. Jadi Papa ingin saudara dan saya mulai hari ini supaya tidak terus punya masalah dalam hidup. Ya tunggu waktu Tuhan itu. Kita nggak bisa maksakan. Masing-masing punya waktu yang berbeda-beda. Siapa pernah punya pengalaman? Ini pengalaman lucu. Ya. Sebelum salah seorang anak kami yang kami kuliahkan dokter, lulus dokter. Nah, ini anak pertama kami yang lulus dokter. Setelah itu saya banyak nyekolahkan anak lulus dokter. Saya itu punya pertanyaan tapi malu. Ya, saya sering kunjungan ke rumah sakit doakan orang. Siapa pernah bertanya, kenapa kalau ada pasien baru operasi besar, sebelum apa baru boleh minum? Kentut. Nah, itu saya dalam hati, karena berapa kali mengunjungi, suster tanya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Dalam hati mikir, kentut aja mau ditanya sih, ada apa ini? Nah, cuma saya malu mau tanya. Nah, ketika salah seorang anak saya lulus dokter, itu kesempatan saya. Namanya Jones, Papa mau tanya saya. Kenapa kalau ada orang habis operasi besar ya, bukan operasi jerawat lain itu. Kenapa harus tunggu kentut? Gini penjelasannya. Ketika perut ini dibelah, maka rongga badan kita terbuka. Walaupun ruang operasi harus steril, betul nggak? Tapi tetap berbahaya. Ketika perut ini dibuka di ruang operasi dan ditutup lagi, maka udara luar itu masuk. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan udara luar sudah keluar semua bersih, ternyata kentut itu buktinya. Maka itu saya pernah punya seorang guru. Kalau saudara kehabisan bahan untuk berterima kasih, kan bilang give thanks in every circumstances. Betul? Ucapkan syukur atas segala hal. Maka guru saya berkata, kalau engkau nggak pernah punya bahan untuk mengucap syukur, hidupmu penuh masalah, penuh kesulitan. Ingat ini, begitu kamu bisa kentut, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Loh, betul nggak? Ya. Ini ada bu dokter loh. Karena orang nggak bisa kentut harus ke dokter, bahaya loh. Betul? Wih, saya baru tahu. Ternyata nggak boleh sembarangan minum apalagi makan setelah operasi. Karena udara di dalam masih kecampur udara luar. Wih, papa kita keren sekali ya. Maka itu bisa kentut itu anugerah. Tapi jangan kentutin orang ya, tolong. Maaf. Nah, jadi ada waktunya. Untuk boleh makan, boleh minum setelah operasi. Tunggu dulu. Ini loh saudara, kalau dalam hidup kita semua ada waktunya. Semua ada perbedaan waktu. Maka itu kita harus sadar. Nah, maka itu kita baca Efesus 5:17. Kenapa Papa minta kita melakukan ini? Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Pintar sekali kamu baca juga. Ayo Efesus 5 17. Ulang semua bareng. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagi Papa di surga, orang bodoh itu bukan orang yang nggak sekolah. Bagi Papa di surga, orang bodoh itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Ternyata bagi Papa di surga, orang bodoh itu kalau nggak ngerti kehendak Tuhan.
Nah, apa itu kehendak Tuhan? Balik lagi, jangan tersinggung. Kalau ada petani durian, dia ngomel-ngomel, ditunggu 3 minggu kok nggak berbuah. Bodoh nggak? Lo bodoh nggak? Lo saya tanya bodoh nggak? Ya bodoh. Kalau kamu nanam durian kok pakai waktunya tomat. Seperti itu kita jadi bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak tahu waktu. Jadi kita harus tahu kehendak Tuhan. Artinya begini, setiap kali kita menghadapi masalah, jangan pusing, jangan sibuk dengan masalah itu. Sibuklah dengan mengerti masalahku ini perlu waktu berapa lama untuk selesai. Betul nggak? Kalau kita bisa tahu, oh ini perlu 3 bulan, ya tunggu. Sama seperti istri kita hamil, ya tunggu. Orang kuliah dokter, orang kuliah accountant, ada waktunya nggak? Beda nggak? Beda. Nah, kita harus tahu. Maka kesimpulannya, masalah yang kecil, tetapi kita nggak sabar. Jadi apa masalah kecil itu? Jadi besar, jadi rusak. Saya masih ingat, saya itu sejak kecil sayang dengan kehidupan. Jadi saya suka pelihara ayam itu sejak SD. Udah kalau lagi netas tuh senangnya luar biasa. Ayam itu netas 21 hari, hitungin aja, pasti. Nah, saya sok pinter, artinya goblok, sok kok. Nah, ketika telurnya sudah retak, saya pengen dia cepat keluar. Saya bantu kopek. Loh, serius loh. Ayo, siapa yang punya pengalaman itu? Kalau saya nggak punya pengalaman, nggak bisa ngomong gini. Jadi apa itu? Telur ayam itu. Goreng telur, nggak bisa. Apa itu yang orang Filipina makan yang telur itu? Apa namanya yang ayam balut. Saudara, ternyata mati anak ayam itu. Karena waktu saya kopek itu berdarah. Aduh, nyesel saya. Nah, di situ saya belajar. Ternyata ayamnya lebih pintar dari saya. Loh, betul enggak? Dia tahu pecahnya kapan. Yang kedua, di belakang halaman rumah papa itu ada pohon mangga, pohon jeruk. Nah, itu banyak kepompong. Tahu ingat kepompong? Nah, ketika kepompong ini saatnya dia keluar jadi kupu, kan goyang-goyang, bukan? Nah, saya tuh kasihan. Tuh goyang-goyang sini. Saya coba buka. Apa yang terjadi? Sayapnya robek. Malah celaka, dia nggak bisa terbang. Nah, dari peristiwa itu saya belajar. Semua ada waktunya. Jangan menolong alam. Tahu kata? Nature tahu waktunya. Kita yang nggak sabaran. Lihat, semua pohon-pohonan, semua binatang, mereka kenal waktunya nggak? Contoh sekarang di Australia musim gugur. Binatang dan tumbuh-tumbuhan itu nggak punya kalender, nggak punya jam. Tapi mereka tahu nggak kalau sudah waktunya gugur? Nah, coba kalau mereka melawan, aku nggak mau gugur, biar begini saja. Nggak lucu. Saudara, maka itu di alam ini semuanya bergerak sesuai waktunya. Musim semi datang, mereka tahu, nggak usah diberitahu. Kapan bunga itu jadi buah, mereka tahu. Semuanya ada waktu. Maka itu hidup yang tidak sabar. Jadi sumber masalah karena kita tidak sabar. Betul? Saya mulai dengan suami istri. Gergetan tuh bahasa Inggrisnya apa? Aduh, kamu itu kok ngalet bener. Aduh, kamu itu laki kayak cewek. Aduh, kamu itu. Sering nggak istri ngomeli suaminya kayak begitu? Enggak. Enggak hari ini maksudnya. Enggak hari ini. Enggak hari ini. Loh, maaf loh saudara. Loh, apa tuh gergetan bahasa Inggrisnya? Annoying. Annoying.
Sumber masalah enggak? Oke. Ini sudah mau pergi, sudah siap semua. Nah, ini saya mau tanya, jangan tersinggung. Biasanya istri atau suami yang, sebentar, ada ketinggalan. Istri. Belum selesai jawab. Belum selesai ngomong, dijawab. Tunggu dulu, belum selesai. Mau saya. Membela diri. Ya toh, cepat. Koper sudah diatur rapi, dibukain lagi, bongkarin lagi. Terserah. Pokoknya tahu sendiri. Loh, saudara, itu hal-hal kecil loh. Kenapa ini sikut-sikutan tidak boleh? Maaf ya saya ngomongnya. Orang yang insecure, kopernya dibongkari bolak-balik. Betul tidak? Apalagi kalau punya anak. Wah, itu sering nggak yakin. Susu? Kenapa? Ngerti. Loh, betul nggak, saudara? Nah, terus yang satu bilang nggak sabar, lambat sekali kamu ini. Annoy, gregetan. Hari ini kita harus berubah. Kok nggak ada yang ngambil? Betul nggak? Kalau satu gregetan, dua-dua jadi capek. Betul atau salah? Jadi capek dua-dua. Kalau dua-dua capek, catat. Anak-anak jadi korban. Betul? Anak-anak sudah di mobil dari tadi. Ini papa mama nggak naik-naik, ribut aja di dalam. Ada yang batal loh. Ada yang batal, ada yang batal, betul. Meriksa kompor nggak sekali dua kali, masuk lagi. Kompor bawahnya. Jangan gitu. Enak. Rumah sudah dikunci semua, dicek lagi. Maaf, saudara. Apa itu kenapa? Nah, inilah hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Maka itu hari ini kita harus berubah. Amin. Segala sesuatu indah pada waktu. Belajar untuk sabar, untuk menanti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mari kita baca Hosea 6 ayat 3. Terima kasih Papa, Engkau sabar terhadap kami. Betul? Papa sabar nggak terhadap kita? Sangat sabar, super sabar. Bayangkan kalau Papa nggak sabaran, kita jadi apa? Jadi martabak masih lagi. Oke, Hosea 6 ayat 3. Nah, sambil tunggu. Mau ikut khotbah ya? Nah, 1, 2, 3. Nah, stop. Ini stop, ajakan. Saudara, ternyata semua sumber masalah karena kita belum kenal. Oh iya, betul ya? Betul? Kenal papa. Kalau kita nggak kenal sesuatu, nggak kenal seseorang, itu pasti jadi masalah. Apa masalahnya? Curiga. Kenapa dia gitu ya? Loh, kenapa dia gini? Curiga. Karena kita nggak kenal. Maka itu ajakan Papa kepada kita, bukan ajak sembahyang, berdoa pagi, doa puasa, ayo Bible study, ayo rajin baca Alkitab. Tidak. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Papa. Ini serius. Percuma rajin berdoa kalau nggak kenal. Betul nggak? Nggak ada gunanya. Percuma rajin pelayanan, tapi nggak kenal siapa yang dilayani. Maka itu mengenal Papa ini mutlak, saudara, dalam hidup. Apa yang terjadi?
Lihat kalimat berikut. Ia Ya pasti. Ia pasti muncul seperti pasti fajar. muncul seperti fajar. Stop dulu. Bahasa Inggrisnya apa? Coba ayo. Ayo baca. So let us know and become personally acquainted with him. Waduh, personally acquainted with him. And then, Let us press on to know and understand fully the Lord. nah ini amplified. Let us fully Understand. Let us on to know and understand fully the greatness of the Lord. waduh, the greatness of the Lord. Terus, To honor him and deeply cherish him. waduh, ini dalam sekali kalau amplified ya. Terus, His appearing is prepared and is as certain as the dawn. as certain as the dawn. Saya tanya, Fajar pernah ingkar janji nggak? Itu dia. Saya percaya semua kita pernah menghadapi badai di Sydney. Yang di Zoom ada gangguan? Kalau nggak saya matikan ya. Aman. Zoom aman? Halo, yang di Zoom? Aman? Ya udah, puji Tuhan. Saya percaya semua kita pernah mengalami malam yang menakutkan. Storm, badai besar, angin kencang, ditambah lagi hailstorm, es turun. Tinggallah tidur. Ngerti maksudnya? Loh, betul nggak? Ya. Nggak usah ditakutkan. Tinggallah tidur. Besok Fajar tadi. fajar datang. Saya kagum pada firman ini. Papa tidak menggambarkan dirinya dengan hal apa saja. Jawab. Fajar, saudara. Fajar itu nggak pernah ingkar janji, katakan amin. Amin. Seperti itu Papa kita. Loh, kok nggak ada yang amin? Amin. Jadi kalau malam ini ribut-ribut, udahlah tinggallah tidur. Besok fajar itu akan muncul tepat waktu. Amin. Untuk apa? Ingat tadi itu saya sudah katakan. Begitu ada dengar kata sudah selesai, artinya damai dan jangan diteruskan. Sudah selesai kok. Betul? Tunggu aja waktunya. Ini loh Papa kita. Waduh, dia itu setia. Katakan amin. Amin. Janjinya iya dan amin. Bilangan 23:19, Numbers 23 ayat 19. Ini Papa kita yang luar biasa. Bilangan 23 ayat 19. Papa, hari ini kami mau bertobat, kami mau belajar untuk mengerti kebenaran ini. Papa adalah Papa yang setia, nggak pernah ingkar janji. Amin. Udah, bahasa Indonesia dulu. Bilangan 23:19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia, Ya. sehingga dia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakah dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak 19. menepatinya? Betul? Percaya firman ini? Papa kita itu Tuhan, bukan orang yang pelintat-pelintut, ngerti? Masih ingat orang Jawa punya kalimat esok tempe, esok kedelai, sore tempe. Artinya berubah. Orang buat tempe kan pagi-pagi masih kedelai, sore jadi tempe. Nah, Papa kita nggak begitu, nggak pelin-pelan. Dia kalau berfirman pasti menepati. Bahasa Inggrisnya Fer, yang kuat. God is not a man that he should lie, Hmm? nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do it? Or he spoken and will he not make it good and fulfill it? Bisa berkata amin, itu Papa kita. Nggak usah lihat Tuhan, lihat nature, lihat alam. Alam pernah bohong nggak? Nggak pernah. Mereka taat sesuai waktunya. Saudara tinggal di Sydney ada 4 musim. Kami yang di Indonesia cuma 2 musim, panas dan sangat panas. Betul, cuma 2 musim. Ya, makanya itu teh hitam. Mataharinya 3. Nah, jadi Papa kita itu setia. Luar biasa. Jadi kalau saudara sedang nanam jeruk, ya tunggu sesuai waktunya jeruk.
Berarti ilustrasi ini semua ada waktunya. Belajarlah untuk sabar. Belum lama saya punya cucu. Aduh, cucu ini bermasalah. Ngomongnya terlambat, ya. Speech delay, ya. Terus susah konsentrasi. Waduh, papa mamanya jengkel. Terus bingung, bagaimana masa depan ini kalau begini? Akhirnya ketemu seseorang, ya terapi anak. Ternyata ditemukan anak ini otak kanannya lebih kuat daripada otak kiri. Berarti cara handle-nya harus beda. Nah, memang jarang ada anak seperti ini. Nah, sejak ditemukan penyebabnya, wih, anak ini sekarang luar biasa. Berarti selama itu papa mama stres, anak juga stres. Karena nggak saling kenal. Tapi begitu diteliti, oh, penanganan anak otak kanan kuat beda dengan otak kiri secara umum. Sekarang keluarga ini bahagia sekali karena anaknya bisa menemukan. Dan hebat, nggak sampai ketinggalan, bisa ngejar sekolahnya setelah dia tahu siapa dirinya. Dan dia diberi kesempatan bertumbuh seperti siapa dia. Jadi papa mama nggak boleh maksa anak itu. Dan biasanya orang tua bilang, anak kok bodoh bener. Padahal dia nggak bodoh. Karena otak kanan, otak kirinya beda. Nah begitu ketemu, wih anak ini jadi jenius. Itu loh masalahnya. Maka itu belajarlah untuk sabar. Menghadapi apa saja kita belajar untuk sabar. Oke, saya sampai di sini berhenti dulu. Ada yang mau bertanya atau nambahkan sesuatu? Ayo, siapa aja? Ya, silakan. Tet. Artis harus artis. Satu sungnya juga. Ayo. Nah, tadi bilang bahwa kita harus lihat masalah kita apa, terus kira-kira butuh berapa lama dan tunggu. Gimana cara kira-kira? Nah, nggak usah kira-kira, tunggu saja. Sabar pokoknya, awas nggak sabar. Saudara yang masak, beda nggak waktunya masak daging sapi dengan daging ayam? Beda. Jangan dibolak-balik. Masak daging sapi mau dipakai waktu daging ayam. Jadi apa? Belum matang, belum masak, masih keras. Nah kalau saudara masak daging ayam pakai waktunya daging sapi, jadi bubur. Nah betul nggak? Kelembean. Nah itu loh. Jadi ada waktunya. Pasti kita tahu. Sabar. Papa di surga pasti beritahu kita. Ada yang lain? Ayo, ada yang punya pengalaman? Tapi kadang-kadang ya, misalnya kita yang juga pernah sakit, jadinya sembuh dong. Iya. Apa nunggu supaya sembuh? Meninggal. Iya. Nah, oke, ada jawaban lagi. Tidak ada janji Tuhan orang itu nggak mati-mati. Loh, betul nggak? Walaupun kita sudah doakan kalau dia dipanggil pulang, ya itu waktu Tuhan untuk dia. Kira-kira Tuhan jawab doa kita, Tuhan saya ingin panjang umur nggak mati-mati. Tuhan jawab nggak? Ya enggak, ngerepoti loh. Sudah expired. Ngerepoti loh malah. Nah sebelumnya, mendoakan orang sakit jangan minta sembuh, itu salah. Loh, kalau ketemu orang sakit, nggak usah orang lain, diri kita sendiri. Begitu saudara dan saya sedang sakit, sembuh itu pasti. Menurut Tuhan Yesus ingin kita sembuh. Yang jadi masalah, minta mengerti. Tuhan, kenapa aku diizinkan sakit? Saya mau beri pertanyaan dulu. Berapa kali kita pernah sakit, ternyata kita lagi belajar sesuatu yang penting. Betul atau salah? Nah, jadi sakit itu indah. Kalau kita tahu ada apa Tuhan dengan aku yang belum selesai ini. Saya beri contoh. Saudara mendengar kata inventor, penemu. Tahu? Ya. Sebutkan, siapa penemu yang paling saudara? Thomas Alva Edison. Iya, Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Australia ada penemu nggak? Penemu wifi itu ya. Apa? Ayo, penemu. Siapa lagi? Pingho. Siapa itu? Oh Tuhan ampuni.
Martabak, penemu martabak. Penemu martabak itu butuh Iya, waktu loh iya. menemukan Luar biasa pas. itu. Iya. Oke, Banyak gagalnya banyak. saya tanya. Seorang inventor tidak akan invent something kalau mereka nggak menghadapi masalah atau problem. Betul? Ini dia yang harus kita tahu. Kenapa Louis Pasteur bisa menemukan penisilin? Karena ada banyak penyakit yang bisa membunuh orang. Nah, dia di situ cari sesuatu. Coba tebak inventor siapa saja. Kenapa kamu, Kes? Kamu kebanyakan minumnya terlalu semangat. Oke. Boleh nggak saya katakan gini? Jadi penemu itu sangat adiktif, ketagihan persoalan. Lu jawab loh. Kenapa? Challenging. Setiap masalah ada tantangan. Maka itu kalau penemu takut menghadapi masalah, dia stop jadi penemu. Nggak akan berkembang terus. Nah, itu Fanny, kenapa kita sakit? Kenapa kita ada masalah? Jadi jangan ingin minta cepat selesai, tapi tanya Papa. Papa mau aku belajar apa lewat peristiwa ini? Begitu pula anak-anak sakit, jangan panik. Datang ke Papa, Papa aku belajar apa dengan anakku sakit ini? Pasti ada sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang kita bisa pelajari dari itu semua. Setuju ngomong ini saudara? Maka itu dalam hidup kita nggak usah takut dengan masalah. Buka sekarang Mazmur 105. Mazmur 105. Mulai ayat 17. Mazmur 105 ayat 17. Kalau mendengar nama Yusuf di Perjanjian Lama, saudara mikir apa? Yusuf, istri Potifar, penjara, dikhianati oleh koko-kokonya 10 orang loh. 105 ayat 17. Pokoknya kalau mendengar kata Yusuf, langsung kita bilang identik dengan penderitaan anak satu ini. Situ tadi. Betul? Enak nggak jadi Yusuf? Loh, enak jadi raja kok nggak enak gimana ini? Siapa ngomong nggak enak tadi? Betul nggak? Kalau kita lihat ujungnya, loh, kalau lihat ujungnya enak nggak? Happy ending nih. Ya itu happy ending betul. Tapi dia lewat proses yang nggak enak. Lihat ayat 17, baca 1, 2, 3. Yusuf yang dijual di budak. Stop. Diutusnya. Nyanyi huruf besar. Berarti siapa? Padahal yang nyuruh ke Mesir koko-kokonya. Kok aneh? Caranya nggak enak. Nah, caranya kita nggak ngerti. Dijual sebagai budak, bukan tur Israel lewat Mesir. Ngerti? Ayat 18. Mereka mengikatkannya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Enak nggak? Ayo, coba bahasa Inggrisnya ayat 18. His feet they hurt with shackles. Shackles. His feet. Terus, He was put in chains of iron. woi, chains of iron. Kalau dikalungi emas 2 kilo lumayan. Betul? Nah, enak nggak? Saudara, penjaranya Yusuf itu dungeon, pit, artinya di bawah tanah. Dan image-nya berdiri, nggak bisa duduk, apalagi tidur. Bayangkan, dia nggak salah. Berhak nggak Yusuf maki-maki nyumpai istri Potifar? Berhak. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Nah, ayat 19 itu. Kalau saudara ingin menang, lihat ayat 19. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Kata pertama apa? Kata. Sampai. Nah, stop. Sampai. Jadi ada batasnya. Iya. Segala sesuatu di alam ini punya batas waktu.
Oh, nggak ada yang ngamen. Nanam jagung ada batasnya. Nanam tomat, nanam jeruk, nanam alpukat, semua ada batasnya. Maka itu kata sampai ini penting. Dan harus sampai. Sampai apa? Saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya, membelanya. Yusuf nggak minta lawyer siapa, enggak. Dia terima keputusan yang unfair. 105. Kenapa Mariati? Oh, 17 sampai 19. Indonesia beda sama Indonesia. Oke, coba bacain. Terjemahan apa, Nengki? NLT. NLT, ya. Yang ayat berapa? 19. Oke, silakan. Until the time came to fulfill his dreams. Pelan-pelan. Until the time Came to fulfill his dreams. Nah, came to fulfill his dream. Sama, firman-Nya kan datang lewat mimpi kepada Yusuf. Yusuf dapat mimpi toh. Dia akan disembah oleh 12 ikatan itu, bulan bintang semuanya. Betul. Fanny, ini jawabannya. Jadi semua yang kita tunggu seperti firman yang dia sampaikan ke kita. Fulfill his dream. Proses. Ini luar biasa. Ada proses. Terima kasih Niki. Lanjutkan. Belum selesai? Sudah. Ayat 19 belum? Oh iya. Ya. The Lord tested Joseph's character. Wow. The Lord tested Joseph apa? Character. Wih, luar biasa. Amplified-nya apa? Coba 19. Until the time that his word of prophecy regarding his brother came true, the word of God tested and refined him. Wow. Refine. Dimurnikan. Refiner. Karakternya dites. Betul, mau jadi raja. Kalau karakter kampungan, raja apa ini? Raja kampung. Aduh, jangan gitu ya. Bagus, kita enak aja ngomong. Jadi, seneng nggak kalau karakter kita dites? Seneng nggak kalau hidup kita di-refine, dimurnikan? Harusnya senang. Senang. Ini loh, jadi Yusuf itu sabar menunggu waktu itu. Belajar sabar. Kenapa? Lebih mahal dia untuk sini. Oh. Saudara, keren ya firman ini ya. Maka itu ayolah mulai hari ini tunggu waktu Tuhan untuk hidup kita. He makes all things beautiful in its own time. Aduh, Tuhan nggak pernah terlambat. Seperti fajar, pasti muncul. Nah, seringkali kita nggak sabar. Masih jam 3, kok nggak terang-terang ini ya? Yang goblok siapa? Maaf, yang bodoh siapa? Jam 3 kok nunggu terang? Sabarlah sejam lagi. Ngerti ilustrasi ini? Nah, jadi kalau ada di antara kita suami istri yang rajin bertengkar, Tapi kadang-kadang bisa terhalang kok, Den. Misalnya menjelang fajar terus mendung. hujan. Akhirnya Saya tanya, walaupun mendung hujan, cahaya tetap ada nggak? Iya. Walaupun nggak sampai terik ya, tetap ada. Keblok. Walaupun keblok, tetap ada cahaya. Betul nggak? Entah di sana, entah di situ, pasti ada. Nah, ketika kita lihat terang itu, muncul harapan. Itulah burung-burung. Kenapa begitu burung tahu ada fajar, langsung nyanyi? Nggak ada burung ngomel. Kalau ada burung ngomel itu burung mahal. Padahal belum tentu hari itu mereka dapat makanan loh. Tapi luar biasa begitu lihat fajar, senang sekali. Bahkan burung-burung itu nggak perlu lihat fajar, aroma. Aneh loh. Itu embun, ya begitu mulai ada sinar, dia keluar aroma.
Tahu nggak bau tanah istilahnya? Nah, burung-burung itu bangunnya di situ. Sudah mulai fajar. Wah, mereka semangat. Dan hebatnya burung, kalau bangun nggak mau sendiri, bangunin temannya yang lain. Keren ya? Lalu mereka saut-sautan, rame sekali. Itulah kehidupan. Maka itu pelajari hidup Yusuf. Selalu sabar menunggu waktu Tuhan. Ada waktu yang luar biasa. Jadi, mungkin saya akan lagu apa? Sebelum nanti terakhir. Kesana kamu cek lagunya apa ya terbaik. Oh ya, waktu Tuhan. Wah, keren lagi itu waktu Tuhan yang baik. Amin. Jadi yang suka ngotot, suka bertengkar, hari ini stop. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita nggak bisa tahu waktu itu. Kalau kita hidup seperti itu, aduh bahagia sekali. Amin. Satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara dan saya bisa kenal waktu Tuhan dan ada percaya etis finis, kata itu, hidup ini nggak perlu khawatir apa-apa. Amin. Nggak perlu khawatir, ada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 7. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Oh, tunggu dulu di belakang. 1 Petrus 5. Ini 5 ayat 7. Udah? 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Siapa yang memelihara kita? Bapa di surga. Serahkanlah khawatir kita kepada Dia. Percuma lo khawatir itu. Ya betul nggak? Karena nanti pasti selesai kok. 2 minggu penjahit bilang, ini gak usah bolak-balik, balik aja minggu kedua setelah itu. Amin. Biarin dia kerja. Takut apa? Aduh, Wil, ini istrimu kenapa, Wil? Noing. Maaf yang di rumah ya, maaf. Itu namanya Laini Kenyu. Pelit ya. Oke, bahasa Inggrisnya. Casting all your cares. Casting all your cares. Buang jauh-jauh. Terus? All your anxieties, all your worries, and Pelan-pelan. all All your anxiety, all your worries, and all your concerns. all your concerns. Once and for all. Waduh. Him. Once and for all. Semua yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang menggelisahkan, yang membuat nggak tenang, semua buang jauh-jauh. Karena apa kalimat terakhir? For he cares about you with deepest affection and watch over you very carefully. And he cares. Cares about you. Dia peduli kepada kita. Oh, nggak ada yang amin. Amin. Cares. Terus? With deepest affection. Wow, with deepest affection. Dengan pengertian yang dalam sekali. Kalau istri-istri sering jengkel dengan suami, kok kamu nggak mau ngerti aku? Ya wajar, dia cowok kok. Para suami nggak amin kamu balasannya. Lo betul? Senggol. Lo serius lo? Apa-apa. Jadi istri-istri sabarlah terhadap kami. Anis tidur di luar ya. Ya enggak, suami itu kan mikirnya pendek-pendek. Kalau makhluk perempuan mikirnya panjang-panjang gitu loh. Betul? Nah, begitu pula sebaliknya. Suami, belajarlah sabar terhadap istri kita. Ayo Iksan, wah ditungguin. Kenapa telat Pak Iksan ini? Duduk kelas TK. Mestinya mogok. Aduh, duduk kelas TK situ. Ayo, duduk situ. Ayo, itu duduk kursi TK, enggak apa-apa. Kursi teman kanak-kanak. Nah, lama kakek. Oke ya. Saudara, ini perkara penting, betul enggak? Deepest affection. Apalagi? And watch over you very carefully. Wow, and watch over you very carefully. Dan Papa itu sangat teliti memperhatikan hidup kita. Saya tanya lagi, kurang apa kalau Papa sudah begitu? Jawabannya? Kurang ajar. Kurang maaf. Lu betul enggak? Papa ini
mesti kayak begini loh kepada kita. Aduh. Hebat ya. NLT-nya coba Nengki. Yang ayat 7, 1 Petrus 5. Ayat 7. Gak apa-apa, ini kita punya berapa terjemahan bagus. Give all your worries and cares to God. Bisa pelan-pelan. Give all your worries and cares to God. Terus? For He cares about you. Amin. Percaya Papa sangat peduli dengan kita. Amin. Sangat. Kalau kita sudah dengar firman seperti ini, masih suka khawatir, masih susah tidur, masih sulit, ganti aja kepalamu dan kepala kucing. Supaya pikirannya ini benar gitu loh. Setuju?